Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waqtafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat sehat, waktu luang, nikmat iman dan Islam, dan berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan karuniakan kepada kita semuanya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga hari kiamat nanti. Berzikir kepada Allah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala merupakan satu hal yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Kaum muslimin, seorang muslim dalam kehidupannya dia harus banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu tanpa Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini akan gundah gulana. Hidup kita akan tak teratur. Karena sejatinya kebahagiaan seorang hamba itu tatkala dia hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Lisannya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala banyak memuji orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin untuk berzikir sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah Subhanahu wa taala atau berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sangat banyak. Udzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sangat banyak. Bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Allah dengan zikir yang begitu banyak. Para Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita segala kenikmatan. Bayangkan saja di tengah wabah yang sedang melimpah kita, yang kita dengar saat ini dengan virus corona, yang subhanallah ini merupakan salah satu virus yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Ini juga merupakan bentuk pembenaran dari salah satu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merupakan salah satu pembenaran dari salah satu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, bersabda kepada kaum muhajirin, saat itu mereka sedang duduk-duduk di Masjid Nabawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, ya ma'asyaral muhajirin,
khamsun in ibtulibtum bihinna a'udzubillahi an tudrikuhun. Wahai orang-orang muhajirin, 5 perkara yang apabila kalian ditimpakan dengannya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian tidak menemukan hal tersebut. Bayangkan hal ini sangat ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW menimpa para sahabat Nabi. Lalu bagaimana dengan kita? Salah satu di antaranya yang terjadi saat ini yaitu wabah corona. Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, lam tadharil fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Atau kama qala, tidaklah perzinahan al-fahishah, perzinahan marajalela di satu negeri, satu kaum, kemudian mereka melakukannya secara terang-terangan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka dengan taun. Penyakit taun, yaitu penyakit yang mematikan, menular dan mematikan, wal auja' dan berbagai macam penyakit, allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw, yang belum pernah terjadi kepada orang-orang sebelum mereka. Allahu akbar. Ini salah satu bentuk dari benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam penyakit, itu melainkan atau salah satu sebabnya karena mundurnya atau berkurangnya orang-orang mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mereka lebih disibukkan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita hidup di zaman saat ini dengan zamannya Facebook, zamannya Android. Bahkan ada seorang yang mengatakan bahwasanya saat ini kalau ada rumah kebakar itu bisa dipadamkan dengan HP Android. Kok bisa, Ustaz? Ya iyalah, rumah kebakaran itu bukan disiram pakai api, tapi di video call. Ini terjadi kebakaran di tempat ini dan tempat ini. Ini zaman Android, zaman membuat kita menjadi rusak. Yang mana orang-orang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menimpahkan kepada mereka berbagai macam malapetaka. Ingat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk kita kembali kepada Allah. Dikala terjadinya virus seperti ini, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, kita diberikan peringatan untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Agar segala harapan kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, penyakit ini tidak ada yang mampu mengobatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dokter yang hebat saja bisa mati dengan adanya virus ini. Lalu bagaimana dengan Anda? Dengan kita semuanya? Maka tiada jalan satu-satunya kecuali kita kembali kepada Allah. Banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada kita untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan kita sebutkan zikir pagi dan petang, kemudian zikir-zikir yang lainnya, yang mana zikir-zikir tersebut dapat menghalangi dan dapat menjaga seseorang dari berbagai macam penyakit yang berbahaya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ahzab tadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mengingat Allah dengan zikir yang sangat banyak. Banyak-banyak berzikir. Tinggalkan kelalaian, insyaallah kita lihat subhanallah, dengan adanya virus ini seakan-akan ini merupakan cambuk yang Allah Subhanahu wa taala tegur kita. Kalian selama ini mungkin melalaikan sholat berjamaah di masjid, ataupun kalian melalaikan sholat yang khusyuk, atau kalian melakukan banyak hal yang tidak bermanfaat, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah ini agar kalian menjadikan pelajaran yang sangat besar, bukan menjadi bahan tontonan dan untuk dipublikasikan, diposting dan lain sebagainya, bukan, tapi tujuanlah untuk kita mengambil pelajaran yang sangat besar bahwa tiada jalan yang menurunkan itu semua penyakit kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 35, "Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan laki-laki yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga para wanita yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, a'addallahu lahum maghfiratan, sungguh Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka maghfirah, pengampunan. Allah akan ampuni dosa-dosa mereka.
wa ajran azimah, dan pahala yang sangat besar. Subhanallah. Akan kita sebutkan sebentar lagi faedah-faedah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Al-Wabilus Shayyib min Kalamit Thayyib, dengan faedah yang sangat banyak berkaitan dengan masalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya kaum muslimin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah baik laki-laki maupun perempuan merupakan salah satu sebab datangnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap berbagai macam dosa yang kita lakukan. Orang yang banyak mengingat Allah, dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman." Sungguh orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dari kalangan laki-laki dan kalangan perempuan dengan zikir yang sangat banyak, Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka pengampunan dan juga pahala yang sangat besar. Kaum muslimin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah berkata tentang bagaimana manfaat zikir yang harus kita penuhi. Beliau mengatakan bahwasannya kebutuhan zikir atau kebutuhan hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana kebutuhan ikan terhadap air. Saya ulangi sekali lagi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya kebutuhan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau kebutuhan hati kita kepada zikir atau terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti kebutuhan ikan terhadap air. Jamaah kaum muslimin, kita bisa membayangkan bagaimana seandainya ikan itu diangkat dari air atau dipisahkan dari air, tentunya akan sangat membahayakan bagi ikan tersebut. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan adz-dzikru lil qalbi kal ma'u lis-samaki. Zikir, kebutuhan hati untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kal ma'u lis-samaki, sebagaimana kebutuhan ikan terhadap air. Jadi ikan itu sangat membutuhkan air, maka hati kita juga sangat membutuhkan zikir. Makanya kita lihat orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan orang yang ghafil, orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf, Allah mengatakan walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh telah kami ciptakan neraka Jahannam itu penduduknya, penghuninya kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tidak digunakan untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yubsiruna biha. Mereka punya dua kuping pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itulah orang-orang yang seperti binatang ternak. Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Lalai dari apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Maka kelalaian membuat seseorang akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana zikir kepada Allah dapat mendekatkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa dawamu dzikri, maka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dapat menghidupkan hati kita sebagaimana air dapat menghidupkan ikan tatkala dimasukkan ke dalam air. Kemudian apa kata beliau? Fa kaifa yakunu halus samaki idza ukhrija minal ma. Lalu bagaimana keadaan ikan tersebut apabila dikeluarkan dari air? Allahu akbar. Demikian pula hati kita. Tatkala kita tidak berzikir kepada Allah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini akan mati. Makanya salah satu sebab hati ini menjadi mati adalah al-bu'du minallahi ta'ala. Jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu akan mati. Tatkala hati sudah mati, naudzubillah,
tatkala mendengarkan ayat-ayat Allah hati tidak lagi bergetar. Baca Al-Quran jadi malas. Berzikir kepada Allah jadi malas. Menuntut ilmu jadi malas. Mendengarkan nasihat jadi malas. Salat 5 waktu pun jadi malas. Apapun kalau dia mengerjakan salat 5 waktu, dia akan mengerjakannya dalam keadaan malas dan malas. Kenapa? Karena hatinya telah mati. Allahu Akbar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan itu hati-hati terhadap hati yang tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya dengan singkatnya waktu saya akan menyebutkan faedah-faedah zikir. Subhanallah. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib menyebutkan faedah zikir lebih dari 80 faedah. Tamanina faidatan. 80 faedah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah merupakan satu hal yang sangat besar. Berarti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan faedah yang sangat banyak. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, setiap hari ketika dia mengendarai mobilnya, dia mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap kali atau dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan faedah yang sangat besar. Sampai-sampai subhanallah, kalau kita baca dalam buku ini kita akan sangat melihat faedah sangat menakjubkan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullahu taala. Kita akan sebutkan satu persatu. Saya akan menyaring beberapa poin saja yang kita anggap mungkin sangat memberikan faedah yang sangat penting bagi kita. Yang pertama, faedah yang pertama di antara faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullahu taala pada faedah yang ke 23, beliau menyebutkan bahwasannya berzikir kepada min fawaidiz zikri, di antara faedah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, annahu yungjiu min azabillahi ta'ala, sesungguhnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menyelamatkan seseorang dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Berzikir, kita kalau berzikir kepada Allah itu enggak berat, ringan, tapi terkadang orang sangat berat melakukan hal tersebut. Ini karena hidayah belum menancap ke dalam hatinya. Bayangkan dengan zikir yang kita ucapkan, dengan zikir yang kita lantunkan, dengan kata subhanallah, walhamdulillah dan lain sebagainya, dapat menjauhkan seseorang atau dapat menyelamatkan seseorang dari mengingat Allah, dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala? Apa kata Rasul? Ma amila adamiyun amalan anjalahu min azabillah min dzikrillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidaklah seorang anak Adam pun melakukan sebuah amalan saleh maksudnya, yang dapat menyelamatkan dia dari siksaan Allah Subhanahu wa taala melebihi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Artinya apa? Tidaklah satu pun amalan yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksaan Allah Subhanahu wa taala melebihi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berzikir kepada Allah, orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani rahimahullahu taala dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam musnadnya Tabrani, apa kata lanjutan hadis tersebut? Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qil, dan ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, dan tidaklah jihad fi sabilillah wahai Rasulullah. Artinya apa? Bukankah jihad fi sabilillah itu lebih menyelamatkan seseorang dari azab Allah? Bukankah itu jihad lebih menyelamatkan? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah illa kecuali ayyadriba bisayfihi hatta yanqati'a, kecuali dia memotong musuhnya, menebas musuhnya
dengan pedangnya sampai dia membunuh musuhnya, baru itu dapat mengimbangi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat ikhwan dan akhwat, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah merupakan amalan yang dapat menyelamatkan kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua. Faedah yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwasanya faedah zikir adalah annahu girasul jannati. Berzikir kepada Allah itu adalah zikir kepada Allah itu giros. Apa itu giros itu namanya? Apa? Menanam. Bertani di sorga, pertanian di sorga. Jadi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia telah menanam benihnya di sorga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Man qala subhanallahi wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa yang mengatakan subhanallahi wa bihamdi, maka akan ditanamkan satu pohon kurma bagi dia di sorga. Tanamkan bagi kita satu pohon kurma di sorga. Dan faedah-faedah yang sangat banyak disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim akan kita bacakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan annahu qutul qalbi war ruh. Sesungguhnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan makanan pokoknya hati dan ruh kita, jiwa kita. Hati, makanan kita itu butuh apa? Badan kita ini butuh makan. Kalau kita enggak kasih makan ini badan, kita akan mati. Demikian pula hati. Hati kita itu ada makanan pokoknya. Kalau makanan pokoknya orang Medan, nasi. Makanan pokoknya orang Maluku Utara, sagu. Dan masing-masing daerah punya makanan pokok. Makanan pokoknya orang Arab, orang Timur Tengah itu gandum. Dan yang lain-lainnya. Itu makanan pokok untuk badannya. Tapi untuk hatinya, makanan pokoknya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Faida faqadal abdu, apabila seorang hamba tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sara bi manzilatil jismi idza hila bainahu wa baina qutihi, maka seakan-akan dia itu seperti jasad yang apabila terhalang dari makanan pokoknya. Kalau Anda tidak makan, maka jasad Anda pertama akan apa? Akan kurus. Kurus. Setelah itu baru mati. Hati kita juga demikian. Kalau enggak dikasih zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lama-lama dia akan apa? Dia akan kurus. Sudah kurus, semakin tidak diberikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lama-lama hati itu akan mati. Maka cara untuk menghidupkan hati dan roh kita, jiwa kita adalah disirami dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Syekh menceritakan sebuah kisah dengan gurunya. Gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Wa khadartu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala marratan shallal fajr. Aku bersama menghadiri salat berjamaah, salat subuh berjamaah bersama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Setelah selesai salat subuh, apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Tsumma jalasa yadhkurullah. Kemudian setelah salat subuh beliau duduk di masjid berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini muridnya Ibnu Qayyim, perhatikan apa yang dilakukan oleh gurunya. Perhatikan apa yang dilakukan oleh gurunya. Ila qaribi minat tisafin nahar. Dari habis subuh sampai mau dekat tengah hari. Dari habis subuh duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai itasafan nahar. Nahar itu terbagi menjadi dua, berarti sudah tengah hari.
Summal tafata ilayya, setelah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menoleh kepadaku. Menoleh kepada siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salah satu murid senior beliau. Waqal, apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Subhan, ini nasihat bagi kita. Hadhihi godauti. Wahai Ibnu Qayyim, ini adalah sarapan pagiku. Insyaallah. Sarapan paginya dengan zikir. Kalau kita sarapan paginya dengan apa? Dengan lontong. Kalau enggak sarapan pagi dengan lontong, perut kita menggelegit. Atau nasi gurih dan lain sebagainya. Atau pakai ayam geprek. Kalau enggak ayam geprek masuk, hati kita ini enggak tenang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kepada muridnya, hadhihi godauti. Ini sarapan pagi saya. Saya kalau enggak sarapan pagi, subhan. Apa kata beliau? Walau lam atagaddal godat. Apabila aku tidak sarapan pagi. Sakotot kuti, maka makanan pokokku itu akan hilang. Sakotot kuti, makanan pokokku akan hilang. Subhanallah. Ini orang yang luar biasa. Yang mana dikisahkan tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Luar biasa ketika dia meninggal dunia. Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala itu ketika dia meninggal dunia, dikisahkan bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan ruh beliau, mengampuni dosa-dosanya dan menempatkan beliau di surga yang paling tinggi. Dikisahkan di hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ingat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggalnya di mana? Di penjara. Karena beliau itu keluar masuk penjara ya, bukan karena buronan. Karena menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala, dan dia meninggal di penjara. Tatkala dia meninggal di penjara, dikeluarkan dari penjara, subhanallah, ribuan orang menyambut jenazahnya. Sampai-sampai ada yang berteriak. Ada yang berteriak dengan teriak yang sangat keras. Hada, apa kata beliau? Ini adalah ruhnya orang yang soleh. Tatkala dia meninggal, bahkan orang-orang semasa dengan beliau yang menghadiri jenazah beliau mengatakan apa? Wallahi, demi Allah, tidak pernah kami menyaksikan satu jenazah pun dikuburkan sepenuhnya sebanyaknya seramainya jenazah ketika hari dikuburkannya jenazah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini bagian daripada pengamalan beliau, zikir beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengingat Allah. Maka ingat kaum muslimin, jangan terlalu kita disibukkan dengan informasi corona. Yang akhirnya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu. Kita semakin takut dengan penyakit dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita seharusnya disibukkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena banyak dosa Allah menimpakan kepada kita banyak penyakit tersebut. Mungkin karena banyak maksiat yang marajalela di kota Medan ini yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Mungkin banyaknya kelalaian yang kita lakukan, akhirnya Allah peringatkan kepada kita dengan wabah ini agar kita kembali kepada Allah. Apa kata Allah? La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah zikir yang selanjutnya. Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, annahu yuzilul wahsyata bainal abdi wa baina rabbih tabaraka wa ta'ala. Nah, subhanallah. Ini nasihat buat saya pribadi dan bagi antum semuanya, dan bagi kaum muslimin semua. Apa faedahnya? Yang selanjutnya beliau mengatakan, sesungguhnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kemurungan, risau, gundah gulana antara seorang hamba dengan Tuhannya. Terkadang ada informasi seperti ini kita rasa takut, kok cemas. Takut kepada Allah, takut kepada penyakit dan lain sebagainya. Jangan-jangan aku mati hari ini. Ya kalau mati ngapain? Kalau kita mau mati, mati saja nggak apa-apa. Sudah ajal kita, ngapain kita harus takut? Ini adalah wahsyah, alham wal ka'abah. Itu rasa takut yang berlebihan, murung, risau, gundah gulana dan lain sebagainya. Zikir adalah obatnya. Zikir adalah obatnya.
sebagaimana kelalaian kata beliau, fa innal ghafila bainahu wa bainallahi wasatun la tajulu illa bidzikri. Karena sesungguhnya kelalaian terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan wahsya, gundah gulana, kerisauan, murung dan lain sebagainya, maka ini tidak akan hilang kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka ingat rasa takut seharusnya tidak perlu kita takuti, tapi kita perlu mewaspadai. Ingat, rasa takut itu ada yang berlebihan kepada kita disebabkan karena kita jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita terasa alham. Alhammu itu gundah. Wal ka'abah. Apa al ka'abah itu risau. Enggak teratur hidup kita. Mau tidur enggak bisa kepikiran. Mau makan terasa duri. Mau minum air terasa batu. Semuanya. Kayak orang yang putus cinta. Mungkin Anda pernah putus cinta ya. Mudah-mudahan enggak pernah. Ya, itu makan kata orangnya. Kata salah seorang ikhwan kepada saya, Ustadz, putus cinta itu sakit. Lebih sakit daripada sakit gigi. Kalau saya lebih baik putus cinta daripada sakit gigi. Sakit gigi itu sakitnya luar biasa. Mungkin Anda belum pernah rasakan sakit gigi. Tapi ingat, itu semua bisa ada karena orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah. Ya, akhirnya kita ditimpakan dengan berbagai macam kerisauan, kegalauan, gundah gulana dan lain sebagainya. Maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu obat dan penawar yang sangat manjur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya ketahuilah wahai kalian manusia, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati-hati menjadi tenang, hati-hati menjadi tentram, hati-hati menjadi sejuk. Hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Ra'd ayat 30 atau 31. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketahuilah wahai kalian manusia, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Hati kita menjadi tentram, tenang, adem ayem. Tidak perlu kita takutkan. Karena kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang benar. Berzikir kepada Allah. Kemudian faedah yang terakhir yang kita sebutkan hari ini, insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang, pada kajian akan datang insyaallah taala, adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, annahu sababun tanzilus sakinati wa gusyanir rahmati wa khufufil malaikati bidzakir kama akhbara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, sesungguhnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu sebab turunnya ketentraman kepada seseorang. Hati Anda mau jadi tentram, zikir sama Allah. Wa gusyanir rahmah, dan rahmat datang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anda mau dinaungi Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ufufil malaikati bidzakir, dan malaikat datang menaunginya. Nah, malaikat datang menaungi orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bidzakir, terhadap orang yang berzikir. Maka bagi kita yang mau mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga, yang mau mendapatkan ketenangan dalam jiwa kita, yang mau mendapatkan ketenangan dalam segala hal, ya satu, kembali dan berzikir kepada Allah. Karena dia merupakan salah satu sebab nuzulus sakinah, turunnya ketenangan. Ingat, kaum muslimin, ketenangan itu bukan ada pada mobil Anda. Ketenangan bukan ada pada rumah Anda. Ketenangan itu bukan ada pada harta yang Anda kumpulkan atau istri yang cantik. Enggak, ketenangan ada dalam hati kita. Ketenangan ada dalam hati kita. Kalau hidup Anda dibuat tidak tenang, maka jangan harap Anda akan bahagia. Maka ingat, ketenangan ada bersama dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau rahmat itu diturunkan kepada kita, malaikat datang menaungi kita sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Wa ma tama'a qaumun, dan tidaklah berkumpul suatu kaum di sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah, berzikir kepada Allah, wa tadarusuna bainahum, saling mengajarkan di antara mereka, wa yatluna kitab Allah, membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan menghampiri mereka, para malaikat akan datang menaungi mereka karena mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, semoga kajian singkat ini menjadi pelajaran sangat berharga bagi kita kaum muslimin dan muslimat. Semoga corona ini menjadi pelajaran besar bagi kita agar kita kembali kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan lanjutkan pada faedah-faedah yang berikutnya tentang bagaimana faedah berzikir pagi dan petang, bagaimana faedah zikir tatkala gundah gulana dan lain sebagainya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim faedah zikir lebih dari 80 faedah, subhanallah. Mungkin selama ini kita tidak mengetahui apa faedah zikir. Di antara faedah yang telah kita sebutkan, alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.